Berkati kami masing-masing, buka telinga kami, sehingga kami dengan rindu, dengan aus akan kebenaran, datang menghampiri hadirat Tuhan dengan segala rendah hati. Tuhan, isilah kami, benarkanlah kami, bawa kami kembali kepada rencana-Mu yang asli, sehingga kami boleh hidup sungguh-sungguh, mentaati perintah-Mu, patuh kepada kedaulatan-Mu, dan melaksanakan pimpinan di dalam hidup kami masing-masing. Berilah pengertian pada pagi ini, di dalam membicarakan tentang menghormati orang tua, beri kekuatan kepada kami untuk sungguh-sungguh melaksanakannya. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membaca sekali lagi dari ayat Fatsal 20 Keluaran. Kita membaca ayat yang ke-12. Saya membaca satu kali dan saudara menyusul dengan tegas membaca. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Semua. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saudara-saudara, kita sudah 4 kali bicara tentang hormatilah orang tuamu. Karena orang tua adalah ciptaan Tuhan yang digunakan Tuhan secara tidak langsung untuk menciptakan kita. Sehingga melalui keberadaan orang tua, barulah beradanya hidup kita. Melalui orang tua, maka Tuhan telah menyatakan anugerah pencipta kepada kepada yang dicipta oleh sang pencipta, yaitu kita masing-masing. Dan ayah dan ibu mewakili kedua sifat yang besar dari Tuhan Allah. Ayah mewakili keadilan, ketegasan daripada kedaulatan Tuhan. Ibu mewakili kemurahan, pengampunan, dan pengertian di dalam cinta kasih Allah. Allah yang adil juga adalah Allah yang penuh dengan kasihan. Allah yang keras juga Allah yang lembut. Allah yang akan menghakimi dosa juga Allah yang mengampuni dosa. Ibu dan bapak selalu ingat mereka mewakili Tuhan, dan anak-anak dari kecil yang tidak melihat Tuhan melihat keberadaan Tuhan yang tidak kelihatan melalui bapak ibu yang kelihatan. Nah, keluarga itu begitu serius, pengertian keluarga begitu penting, sehingga kita menangani, kita melihat suatu bentuk keluarga lain daripada orang yang tidak mengenal firman Tuhan. Jikalau orang Kristen di dalam keluarganya tidak mencapai pengertian sesuai dengan Alkitab, maka keluarga kita tidak mungkin memuliakan Tuhan. Bahkan keluarga kita akan dipermalukan oleh masyarakat. Itu sebab kita kembali kepada firman Tuhan. Kita sudah bicara tentang menghormati ibu bapak di dalam fase-fase yang lain. Hari ini kita membicarakan bagaimana pelaksanaan menghormati ibu dan bapak. Karena teori dan prinsip kita sudah mengerti, tapi waktu melaksanakan itu ada kesulitan-kesulitan yang perlu kita menangani dengan lebih serius dan praktis. Saudara-saudara, apakah berarti setiap orang tua sudah sadar mereka mewakili Tuhan? Justru tidak. Ada orang tua yang menjadi orang tua karena kebetulan. Mereka main-main seks. Mereka mengisi kebutuhan birahi daripada nafsu seks di dalam kedagingan mereka. Akhirnya tidak direncanakan melahirkan anak. Lalu anak ini tidak dikasihi, tidak disayang. Karena keberadaan anak yang muncul mendadak ini menjadi sesuatu hal yang mempermalukan mereka. Maka mereka berusaha untuk mencekik mati atau menggugur anak, atau tidak mengakui atau tidak bertanggung jawab untuk memelihara anak. Pemuda-pemudi yang hanya mau memenuhi kebutuhan seks karena tubuh mereka sudah matang dan sudah dewasa, akhirnya tidak mungkin menjadi bapak dan ibu yang baik. Ada juga yang setelah anak keluar baru sadar, ini manusia, ini serius. Saya mulai belajar mencintai mereka, meskipun pada permulaan bukan sesuatu rencana untuk mempunyai anak.
Tetapi banyak orang yang melahirkan anak tidak mempunyai persiapan psikologis di dalam mau menjadi ibu bapak, mau membesarkan mereka dengan kewajiban yang penuh. Itu sebab anak-anak kadang-kadang memiliki ibu bapak yang tidak bertanggung jawab. Memiliki ibu bapak yang tidak sadar mereka adalah ibu dan bapak manusia yang begitu hormat dan begitu serius. Pada waktu melihat papa mama kita yang tidak beres, papa mama kita yang tidak mempunyai taraf rohani, bahkan tidak mempunyai standar etika yang normal, lalu diperlakukan secara tidak manusiawi, bagaimana kita melaksanakan hukum yang kelima ini? Saudara-saudara sekalian, secara dasar di dalam khotbah kedua mengenai perintah ini, saya mengutip dari Konghucu yang menjadi salah satu sistem kekeluargaan yang teragung di dalam seluruh kebudayaan manusia, yang mengatakan 3 kalimat, dengan tata keramat engkau melayani dan menghidupkan orang tua pada waktu mereka masih hidup. Kedua, dengan segala tata keramat engkau mengkuburkan mereka pada waktu mereka meninggalkan dunia. Dan ketiga, berbaktilah kepada orang tuamu setelah engkau mengkuburkan mereka. Shen ze yang zi yi li, shi ze zhang zi yi li, zhang bi ze ji zi yi li. Melayani dengan memelihara, menyukupi kebutuhan mereka, lalu mengkuburkan mereka dengan segala kehormatan, dan sesudah mengkuburkan mulai mengingat dan berbakti kepada mereka. Nah, saudara-saudara, teori ini mengakibatkan ancestor worship di dalam sistem kebudayaan Tionghoa. Orang-orang Tionghoa itu tidak berani menghina, melecehkan leluhurnya. Maka mereka membakar abu di rumahnya. Foto dari orang tua itu ikut mereka sampai mati. Sehingga mereka selama hidup, mereka menyatakan mereka mempunyai orang tua yang mereka tidak berani untuk tidak menghormati. Hal ini sungguh dari hati mereka tidak tentu. Karena apa? Karena kebudayaan mempunyai kekuatan untuk membuat satu standar kriteria di dalam seluruh masyarakat. Sehingga barang siapa yang tidak bakar abu, siapa yang tidak memasang foto di dalam rumahnya untuk orang tua, dihina oleh masyarakat. Karena menghindarkan keadaan kritik atau penghinaan dari luar, maka mereka ikut pasang, ikut membakar abu, mensajikan makanan seperti mereka orang yang sangat hormat kepada orang tua. Banyak anak yang kurang ajar, pada waktu orang tuanya mati, mereka menangis dengan suara keras membuktikan saking cintanya. Tetapi bagi saya, kepura-puraan, kemunafikan selalu terjadi pada waktu upacara dan tata keramat ditekankan dan dimutlakan. Itu menjadi satu hal yang sama sekali terbalik. Di dalam peribahasa Tionghoa disebut sebagai li to pi ca. Makin banyak upacara, makin banyak tata keramat, makin banyak kepalsuan. Nah, ini adalah kelemahan yang terjadi pada kedua kebudayaan yang sangat penting. Satu, kebudayaan Yahudi, satu kebudayaan Tionghoa. Kebudayaan Yahudi makin belajar Taurat, makin mengerti perjanjian lama, makin menjadi musuh Kristus. Kenapa? Mereka kira saya sudah tahu, saya sudah mengerti, maka saya lebih dari orang lain. Menghina. Waktu Yesus sendiri datang, justru mereka tidak berkata, inilah yang kita tunggu-tunggu. Sebaliknya mereka mengatakan, siapa kamu? Saat kami menunggu Mesias, dan kamu bukan Mesias. Mereka melawan Kristus justru karena mereka mempelajari ajaran tentang Mesias dan tidak mengaku Yesus adalah Mesias itu. Justru orang Tionghoa yang mempelajari tata keramat begitu rumit, begitu komplit, akhirnya mereka tidak mempunyai hati yang sungguh-sungguh, melaratlah seluruh kebudayaan ke dalam kemunafikan dan kepalsuan. Maka saya menemukan banyak anak yang paling kurang ajar justru menangis paling suara keras waktu melihat peti bapaknya. Oh, menangis. Nangis sampai orang kelihatan terharu. Kan dia begitu cinta orang tua. Padahal bukan, sama sekali tidak. Justru dia terlalu kurang ajar. Waktu papanya mati, dia sudah tidak mungkin diampuni lagi. Melihat muka bapaknya mati serem.
mengatakan, aku tak ampunilah kamu lagi. Aku tak ampuni kamu lagi. Dia ketakutan. Maka dia nangis. Nangis mau menebus dosa. Tak mungkin. Jadi saudara-saudara, itu sebab kehormatan terhadap orang tua yang sejati. Apakah menurut 3 kalimat itu secara harafiah? Tetap tidak. Kalau engkau secara harafiah menghormati orang tua, sehingga memberikan makanan yang banyak setelah dia mati, akhirnya makan sendiri kok. Engkau taruh itu jeruk, taruh makanan untuk berbakti ke orang tua, dia tidak makan. Akhirnya engkau makan sendiri. Maka zaman Kongfucu masih hidup, ada seorang filosof namanya Yang Zhu mengatakan tidak perlu cara tata krama begini untuk menghormati orang tua. Tetapi filsafat Kongfucu dianggap oleh para kaisar cara terbaik untuk tenangkan masyarakat. Maka ini yang diadaptasi, yang diterima menjadi orthodox civilization of Chinese society. Sedangkan Yang Zhu itu dianggap bisa mengakibatkan pemberontakan, bisa mengakibatkan pengabaian terhadap orang tua. Maka itu tidak diterima. Yang Zhu mengatakan apa? Daripada mati sodorkan makanan yang banyak, lebih baik sebelum mati dipelihara dengan kesehatannya dan segala sesuatu yang dibutuhkannya. Tetapi Yang Zhu punya ajaran tidak pernah diterima sebagai orthodox tradition. Tidak pernah disebut sebagai orthodox civilization. Tapi diabaikan. Itu sebab Kongfucu yang mendapatkan penganut dan penyetuju yang paling banyak sepanjang sejarah. Di dalam seluruh kerajaan Tiongkok, di dalam sepanjang sejarah, dinasti-dinasti yang mengabaikan atau tidak menerima Kongfucu itu minoritas. Yang mematuh kepada Konfusianisme itu mayoritas. Di dalam kaisar-kaisar orang Tionghoa lebih 50 lebih, itu ada seorang yang Muslim mutlak, satu lagi Taois mutlak, dan kebanyakan itu Konfusianis. Yang Muslim itu adalah Kaisar Zheng De di dalam dinasti Ming. Yang Taois mutlak adalah Kaisar Tao Guang di dalam dinasti Qing. Yang lainnya hampir semua mematuh kepada ajaran Konfusianisme. Sampai pada waktu kekristenan dikabarkan kepada orang Tionghoa, baru Kaisar Kangxi di dalam dinasti Qing 280 tahun yang lalu, dia hampir kurang kira-kira 10% saja. Sudah 90% mau menjadi orang Kristen. Akhirnya karena tidak boleh menyembah kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, akhirnya dia menolak kekristenan. Lalu mengakibatkan setelah dia mati, anaknya yang lebih condong kepada Buddhisme plus Konfusianisme mulai penganiayaan yang besar di dalam sejarah Tiongkok. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam pikiran Kongfucu 3 hal yang akhirnya diterapkan secara harafiah oleh masyarakat Tionghoa itu: waktu hidup pelihara dia dengan baik, waktu mati kuburkan dia dengan baik, setelah mati berbakti dia dengan baik. Itu sebab ada foto, ada tempat abu, meja abu untuk berbakti kepada orang-orang yang mati. Ancestor worship telah menjadi satu mainstream in Chinese history and Chinese tradition. Tetapi ini akan menyangkut orang kalau menganggap papa mamanya, orang tuanya itu sebagai dewa atau sebagai Allah yang menjadi sumber kehidupan mereka. Bagaimanakah mereka berbakti kepada Allah yang sejati? Peribahasa Tionghoa mengatakan Song Sen Zong Zui Yuan, berarti engkau harus memikir dan meneliti akan satu terakhirnya, satu sumber yang paling jauh, dan memikirkan secara jauh dari mana engkau. Dan pikiran ini mengakibatkan orang tua itu mempunyai peranan yang penting di dalam membentuk ingatan dan pikiran manusia bagaimana hidup di dalam dunia. Tetapi kalimat ini sebenarnya tidak sampai kepada akhir. Karena kalau kita terus menelusuri sejauh mungkin, akhirnya bukan orang tua papa mama kita, tapi nenek moyang kita. Nenek moyang kita, nenek moyang, nenek moyang, nenek moyang, nenek moyang, sampai paling jauh, paling akhir. Sebenarnya itu Adam dan Hawa. Dan orang Tionghoa tidak tahu hal ini. Saudara-saudara, engkau melihat di dalam Society of China atau di dalam community Chinese, itu ada
keluarga-keluarga yang telusuri orang tuanya sampai puluhan generasi. Nah ini maka orang Teochew, orang Ke, orang Kanton itu ada masyarakat mereka sendiri. Nah engkau di situ menemukan papa saya, engkong saya, nenek moyang diselusuri. Ada yang bisa memberitahu kepada engkau sampai puluhan generasi sebelum engkau hidup di dunia. Nenek moyang itu siapa? Nah anak-anak keturunan Kongfucu memberitahu aku keturunan, engkau keturunan. Sekarang keluarga Kongfucu yang cucu-cucu buyut cicitnya di dunia sudah kira-kira sampai 78 generasi. Sejak 2600 tahun yang lalu, cucunya Kongfucu di dunia mungkin sudah ada ratusan ribu, ada jutaan orang di seluruh dunia. Di antara 1,37 miliar manusia itu mungkin ada ratusan ribu atau jutaan daripada cucu-cucu Kongfucu. Dan mereka bangga kalau saya bisa menelusuri sampai berapa lama. Di dalam hal ini kebudayaan Tiongkok sangat mirip dengan kebudayaan Yahudi. Dan kebudayaan Yahudi mempengaruhi kebudayaan Arab. Dan kebudayaan Arab mempunyai kesamaan di dalam menghormati leluhur mereka. Itu sebab orang Arab sangat pentingkan engkau anak siapa. Anak siapa, papamu anak siapa. Engkaumu anak siapa. Itu bin. Ya. Ben Laden. Ya. Nah saudara-saudara. Itu berarti anaknya Laden. Anak Laden anak siapa, anak siapa. Satu kali seorang Arab menemukan satu buku di dalam toko buku Loak. Dan waktu dia baca selembar, 2 lembar, 3 lembar. Dia kaget luar biasa. Ini buku paling penting. Karena apa? Generasinya itu ditulis sampai puluhan ratusan. Ini buku apa ya? Dia tidak tahu buku apa. Dan dia beli dengan harga mahal, bawa pulang. Saya menemukan buku yang paling berharga di dunia. Kenapa? Karena mentelusuri leluhur sampai ratusan itu generasi. Akhirnya dia tidak tahu itu adalah buku dari 2 Tawarikh pasal 1 sampai 9. Kitab suci. Di dalam kitab suci itu siapa melahirkan siapa. Begitu teliti, melampaui standar yang dipikir dan diketahui oleh orang Arab. Itu sebenarnya pengaruh dari Yahudi. Sehingga kalau engkau membaca, membenari atau menyinari orang Yahudi supaya mereka percaya ini kebenaran. Maka Matius dimulai dengan 42 generasi. Yesus anak siapa. Setiap jalur itu ada 14 generasi. Dari siapa sampai siapa. Dari siapa sampai siapa. Dari Abraham sampai Musa. Dari Musa sampai Daud. Dari Daud sampai Yesus Kristus. 42 generasi. Berarti orang ini mempunyai leluhur yang boleh ditelusuri. Sehingga meyakinkan orang Yahudi. Yesus adalah keturunan Daud. Yesus adalah yang dinubuatkan oleh Musa. Yesus adalah janji Allah melalui Abraham. Keturunannya menjadi berkat bagi segala bangsa. Ini dimulai. Kalau ini tidak mulai, tidak usah bicara sama orang Yahudi. Karena mereka mementingkan itu satu sila yang terus melurus. Sampai sumber di mana Allah berbicara kepada nenek moyang yang paling asli itu. Nah saudara-saudara, itu sebab orang Tionghoa kalau diganggu, kalau kita mengatakan tidak penting leluhur, mereka langsung tolak. Bagi orang Tionghoa, mengenai Allah tidak Tritunggal, Yesus anak Allah itu memang dianggap lucu. Tapi itu kalau mereka sudah mengerti, mereka tidak menganggap itu batu yang menaruh syak kepada mereka. Yang paling penting adalah kenapa kita tidak menghormati orang tua. Apakah benar Alkitab mengajar kita tidak menghormati orang tua? Tidak. Kenapa orang Tionghoa menganggap kitab suci mengajar kita tidak menghormati orang tua? Kenapa orang Tionghoa menganggap agama Kristen melarang orang berbakti kepada orang tua? Karena penulis sejarah Tionghoa selalu berasal dari tangan orang yang melawan Tuhan. Historians are anti-Christ. Waktu sejarawan yang melawan Tuhan menulis akan sejarah, maka seluruh bangsa itu cilakalah, ditipu
atau dikelabui oleh mereka secara tidak sadar. Itu sebab saudara-saudara, mandat kebudayaan itu penting sekali. Di Indonesia saya mengharap yang tulis sejarah adalah orang Kristen. Yang betul objektif, yang betul sungguh-sungguh, yang betul-betul mengerti kebenaran dengan motivasi yang menyatakan kebenaran. Bukan ada sesuatu penipuan atau bias yang berdasarkan dari subjektivitas yang tidak beres. Saudara-saudara, orang Tionghoa sulit menerima kekristenan. Karena apa? Karena di dalam hal hormati orang tua, mereka selalu mempunyai tafsiran yang salah, dipengaruhi oleh historian-historian yang tidak objektif. Nah saudara-saudara, menghormati orang tua, sekarang saya men-counter kepada Konfusianisme. Saya mengusulkan 3 hal yang berlainan. Pertama, waktu orang tua masih hidup, taati dia di dalam keadaan yang sangat bernorma standar karena takut kepada Tuhan. Bukan taati orang tua dengan segala sesuatu yang melawan kehendak Tuhan. In the Lord, we should honor your father and your mother. Kalau orang tua tidak beres, kalau orang tua melawan kehendak Tuhan, lalu kita taati mereka, bagaimana? Itu tidak benar. Maka saya minta sudah perhatikan, waktu orang tua masih hidup, 2 hal. Pertama, engkau memelihara kebutuhan mereka, engkau mencukupi kebutuhan mereka yang dasar, dan engkau mentaati segala perintah dan ajar mereka yang tidak melawan kehendak Tuhan. Ini usulan saya. Jikalau bukan di dalam 2 prinsip ini, maka engkau mungkin minta kekuatan dari Tuhan untuk bukan melawan, tapi tidak mengisi kebutuhan mereka semau mereka. Kalau orang tua maunya semua keberhasilan uangmu dipakai untuk berjudi, tidak bisa. Kalau orang tua karena suka main perempuan, suruh engkau memberikan uang, lalu engkau taati dia, tidak bisa. Kalau orang tua itu hutang sini sana, minta engkau bayar semua, lalu terus hutang lagi, engkau makin bayar dia, makin hutang, tidak bisa. Nah saudara-saudara, bukan berarti kita tidak menghormati orang tua. Kita menghormati orang tua di dalam keadaan standar normal dan di dalam keadaan yang logis. Ini pertama. Kedua, kalau orang tua itu menyuruh engkau tidak boleh menjadi orang Kristen, engkau tidak bisa. Kalau orang tua melarang engkau untuk berbakti kepada Tuhan dan dia menghujat dan mau engkau ikut dia menghujat, menginjak-injak anugerah Tuhan, itu tidak bisa. Jadi di dalam menyukupi mereka secara normal itu harus kita jalankan. Tidak mengikuti mereka dan perintah-perintah dan kemauan mereka yang tidak melawan firman Tuhan, kita harus jalankan. Ini adalah cara waktu mereka masih hidup. Kedua, setelah mereka mati, orang Kristen harus menjalankan upacara untuk mengkebumikan mereka dengan paling sedikit sederhana dan serius, hikmat. Saudara-saudara, kita tidak boleh mempermainkan di dalam perkabungan orang tua. Itu perlu sederhana dan hikmat. Meskipun kalau bisa memberikan yang lebih baik, tidak salah. Ada anak yang mau bikin kuburan orang tua lebih mewah, silakan. Tapi jangan sampai mengakibatkan sesuatu side effect yang merusak masyarakat. Di Filipina saya sangat tidak setuju. Karena banyak orang Tionghoa kuburannya itu begitu mewah sampai seperti rumah yang ada AC di dalamnya. Di bawah ini kuburannya, sekitar bikin tembok, bikin jendela, di dalam pasang AC, begitu mewah, lalu berjudi di dalamnya. Dan itu terkenal menjadi attraction turis. Jadi orang di seluruh dunia kalau mau melihat kuburan yang luar biasa mewahnya, pergi ke Filipina. Melihat ada keluarga yang besar kuburannya, sama besarnya seperti rumah orang biasa. Lalu di bawahnya itu kuburan. Lalu di situ ada AC untuk menenangkan orang datang. Mereka berkumpul keluarga sekaligus berjudi di situ. Nah, tapi di pinggirnya kuburan-kuburan yang mewah itu justru ada banyak orang kumuh
yang ambil makanan dari sampah. Nah, Filipina menghasilkan kesenjangan ekonomi yang paling besar di Asia Tenggara. Sehingga orang kaya luar biasa ada di situ. Orang miskin luar biasa ada di situ. Dan ada tempat yang namanya gunung sampah. Sampah terus ditaruh di situ dan tidak dibereskan. Akhirnya menjadi gunung. Sesudah itu ditumpuk-tumpuk lagi, dikasih tanah, lalu dipasang rumput. Akhirnya kelihatan seperti bukit yang indah-indah. Bawahnya semua sampah. Dan dekat sampah-sampah, dekat orang kumuh-kumuh yang luar biasa kotornya. Itu ada kuburan yang paling mewah. Saya tidak setuju. Itu bukan menghormati orang mati. Itu adalah memakai orang mati untuk nikmat sendiri. Akhirnya menciptakan kesenjangan. Menciptakan iri hati. Menciptakan ketidakpuasan di dalam masyarakat orang hidup. Itu berdosa. Ini kedua. Saudara-saudara sekalian. Setelah mati mengkuburkan mereka dengan hikmat. Dan dengan sesuatu kehormatan yang sungguh-sungguh. Menjadi anak manusia. Selesaikan satu generasi dengan tugas kita yang penuh ucap syukur dan memuliakan Tuhan. Ini kedua. Ketiga, setelah orang tua itu mati, lalu kita melakukan 3 hal. Pertama, selalu ingat budi mereka. Jangan melupakan orang dulu. Saudara-saudara, barang siapa yang pentingkan sekarang injak-injak sejarah, saya menghina. Saudara-saudara, gereja ini dimulai dengan susah payah. Barang siapa yang dari permulaan mempunyai hati, saya tidak akan lupakan mereka. Saya ambil contoh ya. Kalau permulaan dimulai oleh orang yang tidak kaya. Setelah 10 tahun kemudian orang kaya masuk gereja ini. Lalu sekarang sumbangsih persembahan orang kaya lebih besar dari orang dulu. Orang dulu disingkirkan. Saya tidak bisa terima. Bagaimanapun yang bersama-sama kita dari permulaan harus diingat. Amin. Saya lepas diri daripada beberapa organisasi karena mereka tidak menjalankan ini. Yang pertama-tama bersumbangsi, semua dilempar, disepak. Sekarang sudah ada lebih banyak orang kaya. Mereka melupakan orang dahulu. Bagi saya itu bukan etika manusia. Bagi saya itu tidak patut disebut etika orang Kristen. Orang Kristen harus ingat anugerah Tuhan. Orang Kristen harus ingat budi orang dulu. Orang Kristen tidak boleh menginjak-injak mereka yang menciptakan sejarah. Saudara-saudara, kalau sekarang engkau mempunyai seorang yang begitu baik kepada kamu, mempunyai banyak uang mendukung kamu, lalu engkau menghina ayah, menghina ibumu yang dari kecil memelihara engkau. Waktu itu mereka miskin. Engkau menghina mereka. Engkau kurang ajar. Kita tidak boleh melupakan jasa. Tidak boleh melupakan jerih payah. Tidak boleh melupakan orang-orang yang pernah memberikan sumbangsi saat kekuatan untuk melayani bersama. Saudara-saudara, ini adalah dalil yang kita pelihara. Konsisten dengan seluruh pengajaran Alkitab. Hanya mementingkan sekarang. Mementingkan keuangan, mementingkan kenikmatan, mementingkan materi, melupakan orang-orang yang dulu susah payah, itu tidak boleh. Bagaimanapun orang tuamu itu miskin. Waktu engkau kecil, engkau minum susunya. Waktu engkau kecil, engkau masih budak. Engkau mendapat berkat dari orang miskin yang dipimpin Tuhan menjadi orang tuamu membesarkan engkau. Tidak boleh melupakan. Jadi setelah orang tua kita mati, selalu ingat budi dan anugerah Tuhan melalui mereka. Ini cara berbakti kepada orang tua yang pertama. Kedua, selalu meneladani, selalu mengikuti contoh hidup mereka yang baik. Orang tua kita ada kelemahan. Orang tua kita ada banyak hal yang tidak sesuai dengan Alkitab. Tapi pasti juga ada prinsip-prinsip yang baik yang pernah diturunkan kepada kita. Itu yang diambil. Kita kalau masuk dalam satu organisasi, bukan kritik tetapi bersumbangsi. Apa yang sudah dicapai, bersyukur kepada Tuhan. Apa yang belum dicapai, kita bersusah payah untuk membuat sesuatu kemungkinan supaya organisasi kita lebih baik. Kita masuk ke gereja. Gereja itu banyak kelemahan. Kelemahan justru kesempatan kita melayani.
Bukan kesempatan kita maki caci. Kelebihan tempat kita bersyukur, tempat kita berterima kasih kepada Tuhan. Orang tua juga begini. Tidak ada orang tua yang sempurna. Kalau kita hidup di bawah bayang-bayang mereka, kita lebih gampang menemukan kesalahan-kesalahan orang tua karena kita hidup di bawah mereka. Kita langsung melihat mereka. Orang lain tidak sedekat kita dengan mereka. Orang lain tidak tahu kelemahan orang tua kita. Tetapi orang lain pun tidak seperti kita dekat dengan orang tua. Yang boleh melihat kelebihan dan contoh-contoh yang baik dari mereka. Itu sebab kita belajar menikmati, mengapresiasi, menghargai semua kebaikan orang tua. Dan semua kelemahan menjadi sesuatu tantangan, menjadi sesuatu cermin untuk kita hindarkan. Kita belajar dari dua hal ini. Yang baik kita ikuti, yang jelek kita diperingati, sehingga kita tidak mengulangi lagi. Dengan demikian perbaikan keturunan itu terjadi di dalam semangat mau belajar dengan rendah hati. Orang tua kalau sudah mati, ingat akan budi mereka. Ingat akan anugerah Tuhan melalui mereka. Kedua, setelah dia mati, kita mengingat dulu apa kelebihan, apa tabiat yang baik, apa karakter yang indah yang pernah kita lihat. Kita menyontoh, kita meneladani, kita mengikuti jejak kaki mereka yang baik. Ini kedua. Dan ketiga, orang tua sudah mati, kita menggenapi rencana dan keinginan mereka yang tidak tercapai pada waktu mereka hidup. To fulfill their good wills. Pada waktu mereka masih hidup, mereka ingin kerjakan sesuatu yang baik. Tapi karena waktu sudah cukup, dia mati. Bagaimana menyatakan kehormatan kita kepada orang tua? Jalankan. Bagaimana menjalankan? Kita ingat kembali rencana dia itu apa. Saudara-saudara, Daud menginginkan membangun bait Allah untuk memuliakan Tuhan. Tuhan berkata, tidak. Aku tidak mengizinkan engkau yang membangun bait aku. Kenapa? Karena tanganmu penuh dengan darah. Engkau adalah seorang raja yang perlu perang sini sana. Engkau sudah membunuh banyak bangsa-bangsa demi Israel boleh berada di dunia ini. Maka engkau tidak patut pakai tanganmu yang penuh dengan lumuran darah mendirikan baitku. Wah, Daud kecewa sekali. Dia sudah beli tanah. Dia sudah mempersiapkan tempat. Dia sudah mempersiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Tapi Tuhan tidak izinkan dia. Akhirnya dia mati. Setelah dia mati, maka Tuhan mengatakan, aku akan memakai anakmu Solomon, raja damai. Di dalam masa dia menjadi raja, tidak perlu peperangan lagi. Dan dia dengan tangan yang tidak melumurkan darah akan membangun bait aku. Saudara-saudara, lalu Solomon menggenapi rencana ayahnya yang belum sempat digenapi pada waktu Daud masih hidup. Nah, ini cara menghormati orang tua yang paling baik. If your father didn't accomplish what he wills, that your turn. You should honor your father but fulfill what they plan in their lifetime. Saudara-saudara, menggenapi, menyempurnakan keinginan papa mama yang baik yang belum sanggup dikerjakan. Manusia ini hidupnya terlalu pendek. Pada waktu kita meninggal dunia, selalu kita memikirkan dua hal. Kenapa yang ku ingin kerjakan tidak tercapai? Kenapa aku terus mengerjakan hal yang sebenarnya bukan keinginanku? Lalu tutup mata dengan ketidakpuasan hidup ini. Saudara-saudara, saya harap kita bukan begini. Saya harap kita pada waktu tutup mata mengatakan, Tuhan, aku sudah melakukan kehendak-Mu selama aku hidup. Aku sudah menggenapi rencana-Mu selama kesempatan aku masih ada di dunia. Lalu engkau pulang bertemu dengan dia dengan hati penuh sukacita. Yesus menjadi contoh. Father, I have accomplished your work. Aku sudah menggenapi pekerjaanmu. Siapakah yang waktu ajal hidupnya bisa mengatakan kalimat seperti ini? Adalah orang yang dari sedini mungkin menaruh perintah Tuhan di dalam hatinya. Waktu Yesus umur 12,
Setelah berbakti di Yerusalem, ayahnya, ibunya pulang dengan semua orang yang banyak. Akhirnya di tengah-tengah jalan sadar anak mereka tidak ada. Di mana? Di tengah-tengah penghidupan yang ratusan ribu orang ke Yerusalem. Anak ini hilang. Mereka dengan gelisah pulang langkah demi langkah. Cari sampai 1 hari. Di tengah-tengah orang tidak ada. Terus hari itu anak dilihat bukan anaknya. Sampai di Yerusalem menemukan Yesus sedang berdebat dengan kaum Farisi, dengan orang ahli Taurat, dengan orang-orang yang di dalam bait Allah. Bukankah engkau dicari oleh kami dengan susah payah? Engkau tidak tahukah kami sangat gelisah mencari engkau? Yesus menjawab, bukankah engkau harus mengetahui aku harus senantiasa berada di rumah Bapakku? Bukankah engkau harus mengetahui pekerjaan Bapakku senantiasa berada di hatiku? Nah, orang yang umur 12 sudah mempunyai niat seperti ini, tak mungkin dia matinya itu tidak menggenapi rencana Tuhan. Itu adalah kalimat pertama yang pernah diucapkan dan serta ditulis di Alkitab. Yesus mengucapkan berapa banyak perkataan seluruh hidupnya, tidak ada orang tahu. Tapi kalimat pertama yang ditulis di kitab suci keluar dari mulut Yesus Kristus, yaitu waktu dia umur 12. Aku harus mengerjakan pekerjaan Bapakku. Aku harus senantiasa berada di dalam rumah Bapakku. Itu kalimat pertama dan kalimat terakhir sebelum dia mati. Salah satu kalimat yang paling penting, genaplah. Karena dia mau menggenapi pekerjaan Tuhan. Maka waktu dia mati sudah tergenap. Saudara sekalian, bagaimana dari hidup kita? Kalau ayah kita mempunyai rencana, kita juga mempunyai rencana. Selain menggenapi rencana yang kita kerjakan. Demi menghormati orang tua yang pernah memelihara kita. Kita meneliti apa sih yang masih belum dikerjakan. Apa sih yang ingin dicapai. Apa sih yang sudah direncanakan oleh orang tua yang sekarang sudah tidak ada. Karena mereka sudah mati. Mereka tidak mungkin melaksanakan lagi. Sekarang sayalah anaknya yang menyatakan kehormatanku kepada orang tua. Aku yang melaksanakannya. Saudara-saudara, kecuali rencana papa mamamu melawan kehendak Allah, engkau tidak boleh menjalankan. Semua rencana kehendak papa mamamu yang tidak melawan Alkitab yang baik, engkau harus menjalankan demi menghormati mereka. Mama saya sebelum meninggal dunia, dia berkata satu kalimat kepada seorang pendeta yang dia tidak pernah katakan kepada pendeta orang lain. Dan pendeta itu dengar, dia simpan di dalam hati. Satu hari kakak saya yang paling besar, sekarang sudah umur 70, sudah umur 81, masih hidup di Hong Kong. Dia itu bukan Kristen. Waktu itu dia tidak mau menjadi orang Kristen. Dia mengikut ajaran komunisme. Dia hafal semua perkataan daripada Mao Zedong. Di dalam company-nya dia pakai figura-figura. Semua kalimat-kalimat Mao Zedong yang taruh di situ. Saya setelah 22 tahun tidak ketemu dengan dia. Saya kaget waktu masuk ke dalam kantornya. Semua kalimat komunis. Lalu saya mengatakan silakan ikut kebangunan rohani. Saya pimpin di Hong Kong. Waktu itu dia datang. Dengar. Pada waktu saya menyinggung komunisme. Dia marah. Kalau saya berkhotbah mengkritik komunisme. Pulangnya di dalam taksi. Lu tadi khotbah tentang gua ya. Saya bilang enggak. Lu khotbahnya banyak menyinggung komunisme. You sudah lihat saya banyak itu slogan komunisme. You melawan saya. Saya bilang tidak. Apa tidak? Kamu tadi khotbah begini. Loh, saya bukan saja khotbah begini di sini. Di Taiwan juga sama. Di Indonesia sama. Jadi semua Taiwan, Indonesia selalu ada kamu. Hah? Kamu ada di mana-mana. Tidak. Dia mulai pikir. Nah saudara, sekarang dia sudah Kristen. Lalu dia mulai rasa firman Tuhan bagus juga. Lalu dia ke gereja. Waktu dia ke gereja, justru dia ke gereja dari pendeta yang dengar kalimat mama saya itu. Karena apa? Sebelum mama saya meninggal dunia, kalau ke Hong Kong, bawa dia ikut kebaktian. Dia menyatakan kehormatan kepada orang tua. Dia ikut dampingi mama. Mama dengar khotbah, saya tunggu selesai antar kamu pulang. Itu saja. Saudara-saudara. Nah dia setelah mama meninggal dunia, dia ikut kebaktian di situ. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Terus dia mulai ketemu dan mengenal pendeta itu. Jabat tangan ngomong-ngomong.
Pendeta bilang sama dia satu kalimat. Ada satu kalimat yang saya harus bicara sama kamu. Kakak saya yang paling besar ini adalah anak sulung mama saya. Dan mama saya sangat mengasihi dia. Dan dia sampai satu hari mau cerai sama istrinya. Tidak berani. Dia mengatakan tunggu mama saya. Kalau mama saya bilang boleh cerai. Kalau bilang tidak boleh tidak cerai. Pokoknya orang tua yang saya hormati. Waktu mama saya sampai di Hong Kong. Bicara-bicara. Wah saya sama istri saya kurang cocok. Bagaimana pendapatmu? Sampai mati tidak boleh cerai. Dia tidak usah counseling langsung dah cerai. Ya. Karena wibawa orang tua itu masih dihormati dia. Nah saudara-saudara. Setelah dia ke gereja. Pendeta itu ajak dia ngomong. Ada satu kalimat yang saya harus bicara sama kamu. Ya silakan bicara. Kalimat apa? Mamamu. Wah begitu bicara tentang mama. Dia mulai air mata berlinang-linang. Karena dia sangat cinta sama ibu. Pesan satu kalimat. Apa pesannya? Kenapa pesannya kepadamu tidak kepadaku? Engkau seorang pendeta, saya anaknya. Apa yang dia pesan? Dia pesan, saya sangat sedih. 7 anak laki-laki saya. 5 jadi hamba Tuhan. 1 pedagang. Yang lain pedagang. Tapi satu-satunya yang belum dibaptis adalah anak yang sulung. Begitu dengar kalimat itu, kakak saya langsung mengalirkan air mata. Kalau begini, saya mau dibaptiskan. Nah saudara-saudara. Setelah itu dia mulai memikirkan. Kenapa mama saya begitu memperhatikan tentang saya jadi orang Kristen atau tidak. Iman kepercayaan ini apa nilainya. Dia mulai belajar, mulai baca kitab suci dan sebagainya. Dan satu hari saya berkata. Saya mendengar kalimat keluar dari mulut dia. Saya sekarang sering mengerjakan sesuatu hal. Yuk adik-adik tidak tahu. Apa sih? Saya saban bulan kirim banyak uang ke rumah jompo. Saya kirim uang mempersembahkan kepada rumah-rumah yang memelihara orang tua. Saya tanya kenapa ya? Engkau terbeban dalam hal ini. Sebab mama saya pesan. Saya bilang mamamu yaitu mamaku. Kok mama saya. Seperti saya dapat kebahagiaan aja. Mama saya pesan sama saya. Pesan apa? Yuk kalau ada kelebihan uang. Jangan lupa orang-orang janda. Orang-orang tua yang miskin. Yang harus dikirim ke rumah jompo. Sebab mamamu juga janda. Mamamu umur 33. Kematian suami membesarkan engkau 8 anak dengan susah payah. Tetapi waktu saya tua melihat anak-anak saya jadi hamba Tuhan. Satu-satu jadi pendeta. Mama saya itu dulu kalau berdoa, Tuhan panggillah anak muda jadi hambamu. Tuhan kirimlah penginjil ke seluruh dunia. Sudah tua lama Tuhan bilang, ya anakmu. Engkau minta aku kirim orang lain. Kirim anakmu aja. Lalu dia bilang, masa anakku ya? Jadi hamba Tuhan. 1, 2, 3, 4. Dia bilang mati gua. Semua anak saya jadi pendeta. Lalu besok saya kalau tua makan apa ya? Nah, dia pikir pendeta itu miskin sekali. Padahal tidak tentu loh. Saudara-saudara, ada pendeta yang kekayaan, terlalu kaya karena tidak beres. Ada pendeta yang terlalu miskin karena tidak beres jadi pendeta. Dia bilang sama Tuhan, Tuhan tolong jangan ambil semua dong. Kalau 7 anak laki-laki kamu pakai sudah 5, sisakan 1, 2. Sehingga kalau besok saya tua ada yang pelihara saya. Dia berdoa begini. Akhirnya doa ini tidak. Nah saudara-saudara. Tetapi dia mengatakan, meskipun saya dulu janda, membesarkan engkau anak susah payah. Toh masih saya bisa hidup. Waktu mama saya tua, dia bergiliran. Nanti ke Los Angeles, lihat anak yang jadi pendeta di situ. Nanti dia ada di Hong Kong, lihat anak yang jadi pendeta di situ. Lalu dia datang ke Malang, lihat saya yang menjadi pendeta di Malang. Dia datang ke Bandung, melihat Caleb Tong yang menjadi pendeta di situ. Dia pergi ke Grand Rapids, melihat anak yang sekolah teologi Joseph Tong di situ. Dia keliling-keliling, Tuhan pimpin dia mendapatkan sukacita luar biasa. Dia bilang, meskipun saya janda,
Susah apa yang membesarkan engkau. Toh akhir waktu saya tua masih dapatkan sambutan yang baik dan mendapatkan kecukupan uang. Tetapi jangan lupa masih banyak janda dan orang tua yang tidak ada anak bisa pelihara mereka. Mereka digeletakkan, ditaruh di tempat jompo. Ingat. Maka kakak saya yang paling besar ini dengar kalimat itu. Dia mengatakan, ibu saya sudah mati. Sekarang saya mau menggenapi rencana dia dan pesan dia yang dia belum sempat kerjakan waktu dia masih hidup. Nah ini caranya. Jadi saudara-saudara, kalau orang tanya, Pendeta Stephen orang Tionghoa, engkau tahu cara hormati orang Tionghoa, orang tua bagaimana? Saya akan menjawab, saya belajari, saya mengetahui. Tapi sebagai orang Kristen saya mengusulkan waktu hidup memberikan kecukupan kepada mereka paling sedikit menyukupkan kebutuhan yang paling sederhana dan yang paling dasar. Dan mengikuti perintah mereka yang tidak melawan prinsip Alkitab. Waktu mereka mati memberikan kehormatan karena mereka pernah mendidik, melahirkan, menyukupi engkau selama engkau masih kecil sampai masa engkau muda. Sekarang dengan hikmat dan dengan paling sedikit sederhana untuk mengkuburkan mereka dengan hormat. Setelah mati, 3 hal yang dilakukan dari anak yang hormat kepada orang tua. Pertama, selalu mengingat budi mereka. Kedua, menteladani semua kebaikan yang diturunkan kepada kamu. Ketiga, menggenapi rencana mereka yang belum sempat dikerjakan. Ketiga hal ini real, sungguh-sungguh, bukan pura-pura, bukan munafik. Engkau menyatakan engkau menghormati orang tua. Amin. Saudara-saudara. Dan kita akan memikirkan pada poin-poin yang terakhir ini. Kalau orang tuaku makin tua makin dah beres bagaimana? Adakah orang tua makin dah beres? Banyak. Persentasinya pun tidak sedikit. Orang tua yang makin tua makin beres. Bersyukurlah engkau kepada Tuhan. Makin tua makin mirip Tuhan. Luar biasa. Makin tua makin mirip malaikat yang sakit. Luar biasa. Tapi banyak orang tua makin tua tabiat jeleknya makin nyata. Makin kaku, makin keras, makin tidak kompromi, makin otoritatif, makin diktator, makin merajalela, makin menjadi seperti Tuhan. Bagaimana? Engkau harus siap hati. Karena orang tuamu itu manusia. Orang tuamu itu bukan malaikat. Nyonyamu itu manusia, dia bukan malaikat. Anakmu itu manusia, itu bukan malaikat. Malaikat pun ada yang jatuh. Manusia pun juga ada yang jatuh. Kalau melihat orang tua makin lama makin keras. Tanpa kompromi sedikit pun. Tidak bisa diajak ngomong. Bagaimana? Siap hati. Dia hidup di dunia tidak selamanya. Engkau bilang, oh aku tahu. Selama hidup pura-pura taat. Lalu Tuhan panggil dia cepat-cepat. Karena dia tidak hidup selamanya di dunia. Kapan waktunya Tuhan? Sampai berapa lama aku harus menanti? Tidak boleh ya. Saudara mendoakan siapa mati, Tuhan kasih dia umur lebih panjang. Baru kapok kamu ya. Di Surabaya saya dari kecil belajar Inggris kepada seorang guru. Nah itu namanya Mr. Tepek Leong. Dulu tinggal di Singapura. Waktu tuanya khusus mengajar murid dengan bahasa Inggris. Yang sangat banyak muridnya. Dan dia mengatakan saya ini sudah umur 68. Saya tunggu mama saya tidak mati-mati. Saya kaget loh. Ada guru yang kurang ajar begitu ya. Masa Pak Guru engkau menunggu mamamu meninggal? Ya, saya seorang guru, uangnya tidak banyak. Tapi mamaku itu punya rumah banyak. Kalau dia sudah mati, akan jatuh ke dalam tangan saya. Karena saya anak laki satu-satu, perempuan beberapa. Dan saya mempunyai hak lebih besar dari orang lain. Lalu tunggu dia mati untuk apa sih? Ya itu. Kalau dia mati saya jual satu rumah. Saya keliling dunia. Saya sudah tunggu sampai tua mau keliling dunia. Sudah kaki tidak kuat. Dia tetap hidup aja. Kenapa kalau dia mati 20 tahun yang lalu saya sudah keliling dunia. Senang luar biasa. Aduh dia sehat sekali. Lagi ngomong separuh mamanya keluar. Langsung dia berhenti. Tidak bicara. Saya lihat mamanya jalan di situ.
Masih sehat loh. Saya bilang mungkin mesti tunggu lagi 10 tahun loh. Saudara-saudara, tidak boleh sekali-kali engkau mengharapkan keluargamu meninggal dunia. Tidak boleh sekali-kali engkau mendoakan orang kau tidak senang dipanggil Tuhan. Karena Tuhan tidak menginginkan kita mempunyai motivasi yang jahat. Amin. Tuhan tidak menginginkan kita mengkutuk atau membenci orang lain. Bagaimana sulitnya hidup bersama dengan orang di bawah satu atap. Itu adalah hak istimewa. Hak istimewa ada untuk mendidik kita, untuk meluruskan kita, untuk melengkapi, menyempurnakan kita, sehingga karakter kita menjadi makin sempurna dan makin baik. Apalagi orang yang pernah membesarkan kita, orang yang pernah mendewasakan kita, melahirkan kita. Kalau kita begitu tidak senang kepada dia, kita minta Tuhan kasih kekuatan kepada dia. Ada seorang bernama Philip Brooks. Dia mengatakan satu kalimat. Beri kekuatan kepadaku untuk menerima hal yang ku tidak sanggup menanggungnya. Saudara-saudara. Hal-hal yang saya tidak sanggup. Saya tidak kuat menanggung. Aku minta kekuatan daripadamu. Untuk saya boleh menanggung yang lebih daripada itu. Sebaliknya juga, dia minta Tuhan memberikan dia sesuatu kesulitan yang bisa dia tanggung. Dan dia menjadi orang yang rela pikul salib. Orang tua karena hidup di dalam dunia ini, engkau kalau benci sama dia, ingatlah pada satu hari dia akan pergi kok. Setelah dia pergi, engkau masih bisa menikmati letakkan beban yang berat dan sesuatu kesejahteraan. Tetapi sebelum itu, engkau harus sabar, tunggu, tekun, setia, mengikuti perintah Tuhan sampai waktu Tuhan datang. Saudara-saudara. Kedua, orang tua kalau waktu tua mendapatkan Parkinson disease atau mendapatkan penyakit orang tua yang lupa ini lupa itu, akhirnya bawelnya tak karu-karuan dan banyak merepotkan bagaimana. Engkau tetap harus persiapkan hatimu untuk menerima fakta ini. Dengan catatan, besok saya tua juga begitu. Besok saya tua juga begitu. Jangan kira orang yang kau benci itu memang menggariskan sesuatu untuk membencikan kamu. Nah ini paranoid. Kalau engkau bilang, kenapa dia begini? Sampai bagian saya susah. Engkau tetap hidup antropocentris. Dia begini karena dia tua. Dia tua bukan dia mau. Dia tua karena didesak oleh waktu. Dia harus tua. Kalau dia sudah tua aja begini, apa kira kau bisa hindarkan diri? Siapa tahu waktu engkau tua lebih hebat dari dia. Kalau engkau sekarang kurang ngajar kepada dia, anak-anakmu melihat. Mereka akan ikut teladan engkau terhadap orang tua. Engkau memperlakukan itu kepada dirimu. Engkau bodoh. Engkau akan menanam kebencian yang menuai kedengkian yang lebih besar. Engkau nanam angin sepoi-poi. Lalu engkau akan menerima angin lebih besar. Engkau menanam angin lebih besar. Engkau akan menuai angin badai. Engkau melakukan kejahatan kecil. Engkau akan ditimpa kejahatan lebih besar. Terhadap orang tua kita harus bersiap. Kalau mereka itu dapat penyakit atau dapat sesuatu yang tidak bisa diterima. Di Surabaya ada 2 orang tua. Dua-duanya nyonya pendeta. Dua-duanya hidup sampai umur 90 lebih. Jadi nyonya pendeta bisa umur panjang. Kamu perempuan yang mau umur panjang, nikahlah sama pendeta-pendeta. Saudara-saudara. Kedua nyonya pendeta ini, mereka menjadi janda puluhan tahun. Karena pendetanya meninggal umur 60 lebih 70. Mereka masih 27 tahun hidup. Nah dua-duanya waktu tua itu ada kesulitan yang luar biasa untuk keluarganya. Salah satu, kalau dia duduk di situ, TV mulai ada orang bicara tentang berita-berita. Dia mulai gelisah. Dia bilang, ambilkan baju, saya kurang rapi. Dilihat sama orang itu. Dia punya pikiran, tidak bisa bedakan itu orang atau itu TV. Dia bilang, orang itu lagi lihat saya terus. Ini baju saya piyama, ambilkan baju yang baru. Dia pakai baik-baik, baru berani duduk di situ. Lalu tidak lama kemudian
Dia sudah mau tidur ganti piyama. Malam duduk situ, ada berita lagi. Ambilkan baju, ada orang lihat saya. Waduh, keluarga dia capek sekali. Ini apa-apa suruh ganti baju terus. Ini orang tua terus ganti baju. Ini orang tua terus lihat orang lain. Dan mereka melayan gini. Kira-kira 10 tahun. Saben hari diginiin. Gampang gak? Nggak gampang kan? Dan pada waktu dia umur 96. Terjadi lebih repot lagi. Orang tua ini kalau sudah habis buang air besar. Dia lihat-lihat. Kolam kecil ini kok kotor ya. Dia tidak tahu itu kotorannya dia sendiri. Ini dibersihin pakai tangan. Dia kira itu apa itu kuning-kuning. Diambil, dibuang. Dia mau membersihkan itu. Dia ketawa besok giliranmu loh. Saudara, dia ambil kotor itu dibuang. Buang di mana tahu? Itu ada kaca, jendela kaca. Dia kira itu langit. Kalau buang keluar akan bersih. Dia buang kacanya dah karu-karuan. Jadi saben hari habis dia buang kotoran, dia lihat-lihat, dia bersihin. Mereka mesti lap kaca setengah saben hari 10 tahun. Bagaimana? Puji Tuhan, mamamu belum gitu loh. Lu sudah bosan sama dia. Ini kedua. Lalu malam-malam jam 1 dia tidak bisa tidur. Bangun. Dia buka pintu. Jalan-jalan. Pelan-pelan. Anaknya cucu bilang, Mak, kenapa keluar? Saya mau lihat ada maling enggak. Saya jaga ini pabrik. Dia tinggal di pabrik. Rumahnya kecil di situ. Dia keluar keliling-keliling. Kalau ada maling saya akan lapor. Saya akan marahin dia. Maling begitu saja dia sudah jatuh kok. Dia masih rasa dia lagi jaga maling. Jadi mental orang tua seperti ini susah diatur. Tapi bagaimana? Oh, anak mudanya itu anaknya majelis gereja saya. Bagaimana kamu? Ya salib. Pikul salib. Tuhan bilang pikulah salib dan mengikuti aku. Salibku itu mamaku. Ya, sudah umur 90 lebih. Saben hari sudah ganti baju. Karena ada orang melihat dia. Saben hari bikin bersih kolam kecil. Aku sudah. Saben hari lempar kotoran. Kita mesti cuci tangannya bau luar biasa. Itu kacanya luar biasa kotornya. Saben hari. Malam-malam sering mau cari maling. Susahnya kayak begini. Satu lagi kira-kira umur 94 meninggal dunia. Dia kalau sudah habis mandi, ya, lalu dia ganti celana, dia tidak boleh pembantu-bantu dia. Dia duduk di kursi, duduk di tempat tidur, sudah ganti celana. Lalu celana lamanya di mana? Dia tidak mau keluarkan. Dia takut dicuri orang lain. Jadi baju celana lamanya dicari tempat-tempat, disempitkan sampai orang tidak ketemu. Ini tidak mungkin saya bikin sendiri kan. Saya tidak begitu pinter kan. Kadang-kadang di bawahnya kolong. Kadang-kadang selimpitkan di belakangnya spray. Atau kadang-kadang di belakangnya tempat tidur. Atau dilempar ke atas lemari. Supaya orang dah lihat. Mana celana kotornya? Mana baju lamanya? Dia bilang, saya takut dicuri. Saya simpen. Simpen di mana? Lupa. Dia sendiri lupa. Jadi saben hari itu keluarganya cari celana dalamnya. Di kolong kah, atau di belakang lemari kah, di atas kah, atau di bawah spray. Setengah mati melayani. Berapa? 8-10 tahun kayak begini. Bagaimana? Pikul salib lagi. Jadi saya harap nyonya saya kalau tua jangan begitu. Saudara-saudara, kita itu hanya manusia yang dari perut dilahirkan ke dunia, lalu besok akan masuk ke lubang kuburan. Di dalam perjalanan ini kita manusia yang berada di bawah satu hukum yang akan menjadi rusak. Sehingga tubuh kita, pikiran kita, otak kita, kebiasaan kita itu tidak terjamin waktu tua menjadi apa. Saudara-saudara, waktu engkau muda mendengar khotbah Stephen Tong, wah menikmati firman Tuhan, khotbahnya bagus, tertarik. Besok kalau saya tua diapain sama kamu? Saya tidak tahu. Tapi saya harap sebelum saya tidak beres sudah dipanggil Tuhan. Saya harap tidak menjadi beban siapapun terhadap keluargaku. Saya harap kalau saya mati pun tidak usah dinyambangi di kuburan. Saya harap setelah saya pergi dengan beres dan Tuhan bangkitkan orang lain saudara.
Saya harap bisa menyelesaikan kehendak Tuhan yang baik. Dan waktu tua tidak menjadi gangguan bagi orang lain. Saudara-saudara. Waktu orang tua itu sudah sakit. Engkau cinta kepada dia, jangan terlalu emosi. Misalnya, orang tua yang sakitnya tidak mungkin sembuh. Tapi tidak mau dilepaskan dia mati. Akhirnya membantu dia dengan kehormatan yang lebih-lebih. Mengakibatkan dia mau mati tidak bisa. Mau hidup langsung lagi tidak mungkin. Menjadi beban bagi keluarga. Di dalam kira-kira 2 tahun ini. Ada 2 orang yang saya kenal baik. Waktu sebelum mati. Berbulan-bulan. 1 hari setengah. Harus cuci darah 1 kali. Dan 1 hari. Yang satu itu. Kira-kira lebih daripada 2-3 juta uangnya. Di dalam 2 bulan terakhir. Ratusan juta dibayar. Hanya untuk mencuci darah dia. Yang tak mungkin menyembuhkan dia. Lalu. Waktu mereka pikir 2 pendapat. Cabut atau tidak. Pencucian darah tidak dilangsungkan lagi atau tidak. Maka keluarga dia keker. Ada anak bilang jangan kurang ajar. Orang tua masih hidup, engkau cabut berarti dia harus mati. Lain mereka bilang, tapi kalau dia tidak mati, gua yang mati. Karena 1 hari juta. Saya dari mana uang? Saya sudah menjadi seorang yang pinjam sini, pinjam sana. Saudara-saudara. Orang tua itu tidak ikut rundingan. Karena dia sudah koma. Koma terus diobati, terus ratusan juta dibuang. Mereka mau nangis tidak bisa. Mau pinjam tidak tahu dari mana lagi. Mau buka mulut tidak ada orang mau kasihani dia. Akhirnya mereka mau jual rumah. Rumah ternyata sudah digadaikan dari dulu. Akhirnya seperti hidup di neraka. Ingatkan saya. Satu kali saya melihat seorang dokter di Sarawak. Dokter itu menulis wasiat terbuka. Waktu saya sudah harus pergi. Jangan tolong saya dengan cara manusia. Memperpanjangkan hidup yang tidak mungkin berpanjang lagi. Biarlah aku mati dengan alamiah. Saudara-saudara, sekarang banyak rumah sakit. Motivasinya adalah cari duit. Bukan menyembuhkan orang. Banyak sekolah. Motivasinya profit. Bukan untuk mendidik orang. Sekarang banyak orang mempunyai cara macam-macam. Mencari uang, memperkaya diri. Dan mereka tidak peduli kesulitan daripada orang yang bersangkutan. Itu sebab, kalau orang tuamu memang waktunya harus pergi. Jangan dibantu terlalu daripada cara manusia. Akibatnya adalah, tak mungkin disembuhkan. Dan tak mungkin membayar. Seumur hidup, uang yang kau cari untuk hidup, tidak cukup untuk membawa orang yang mati kembali dan tidak habis-habis. Lubang yang tidak berdasar itu akan menelan habis semua keuangan. Di dalam hal ini, kalau tidak perlu dengan sungguh-sungguh, jangan bantu dia hidup lagi. Nah, ini kalimat seperti kurang ajar ya. Tapi saudara, memang divonis tak mungkin hidup lagi. Biar dia pergi dengan tenang. Dia pergi dengan tidak diganggu. Pada waktu seorang hamba Tuhan, ya, dari kecil dengar khotbah saya. Pada waktu dia sakit keras, orang bilang, Pak Tong, yuk ada di Surabaya bikin seminar. Mau tidak mendoakan? Saya bilang mau. Saya pergi ke rumah sakit di RKZ Surabaya. Waktu saya masuk di situ, saya melihat itu pompa udara. Ya, itu untuk bikin dia masih napas. Tapi saya dengar suara, itu suara pompa, bukan suara napas. Lalu saya tanya, suster, ini apa terjadi? Ya, ini diperpanjang seperti dia hidup. Padahal paru-paru dia sudah tidak mungkin berfungsi lagi. Saya mengatakan kalau begini, ini kalau teruskan jadi apa? Sesungguhnya kalau diteruskan paru-parunya bisa pecah. Karena dipaksa pompa. Bukan natural dia hidup. Saya doakan. Saya bilang sama anggotanya. Kamu orang mempunyai seorang pendeta. Yang kerja terlalu berat. Karena kamu semua tidak mau melayani dengan baik. Sekarang
Mereka nangis-nangis, pendetanya begitu. Berdoalah supaya Tuhan bangkitkan engkau untuk menerus pekerjaan dia. Lalu saya pulang. Berapa hari kemudian kabar datang, meninggal dunia. Dan mereka minta Stephen Tong yang khotbah di dalam kebaktian malam terakhir sebelum mengkebumikan dia. Saya terbang ke Surabaya. Jenazah berada di depan mimbar. 2.000 orang mengikuti kebaktian terakhir. Stephen Tong yang berkhotbah. Saya berkhotbah menjadikan itu kebangunan rohani. Dan saya menantang pemuda-pemudi. Kalau hamba Tuhan sudah meninggal dunia, siapa yang menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan? Hari itu dengan air mata lebih 200 orang maju ke depan berjanji menjadi hamba Tuhan, meneruskan. Hari esoknya saya terbang ke Jakarta kembali. Majelis-majelis datang menghantar ke airport. Dia mengatakan, saya melihat bedanya Pak Tong dengan orang lain. Saya melihat apa? Dia bilang waktu pendeta kita mati, pendeta lain kirim orang. Sudahlah pendeta sudah mati, kedua gerejanya jual kabar kita. Aduh, hati mereka begitu tidak baik. Itu pendeta gereja yang besar. Ternyata pendetanya mempunyai, mau menelan kita punya. Lalu, waktu kita dengan khotbah Pak Tong, mengatakan 3 hal. Jangan engkau tidak melayani sampai hamba Tuhan terlalu capek mati. Kedua, gereja ini harus kembali kepada doktrin yang benar. Ketiga, pemuda-pemudi menyerahkan dirimu menjadi hamba Tuhan. Jadi beda sekali. Pendeta Stephen Tong bukan datang memenalan kita, datang mendorong kita, datang menguatkan kita, datang membawa kita kembali ke ajaran. Tetapi pendeta lain, sudahlah pendetamu sudah mati. Gedung gereja bisa 2.000 orang jual sama kita aja, kita teruskan. Saya lihat perbedaan. Banyak orang mulai terbuka matanya. Stephen Tong bukan membenci siapa. Dia tidak mau gereja masuk ke ajaran yang salah. Dia tidak mau manusia tidak mengerti kebenaran. Itu perjuangan saya. Orang salah mengerti bagaimana terserah. Tapi Tuhan mengetahui. Itu sebab motivasimu kita yang baik mengakibatkan Tuhan memberkati pelayanan kita. Meskipun banyak kelemahan kita, tidak apa-apa. Kekurangan uang, tidak apa-apa. Kalau kehendak Tuhan dijalankan, Tuhan akan mengirim setiap kebutuhan kita. Karena kita menjalankan kehendak. Saya kembali lagi kepada tema ini. Kalau orang tua kita sudah waktunya dipanggil Tuhan, jangan ditahan. Kalau mereka tak mungkin disembuhkan, jangan pakai cara kedokteran artificial yang hanya membuat rumah sakit mempunyai keuangan lebih cukup, ambil uang kita lebih banyak, tapi akhirnya kita tidak mendapatkan kesembuhan yang sejati. Dengan demikian, menghormati orang tua tidak ada kepura-puraan. Tidak ada paksaan. Tidak ada penyelewengan dari firman Tuhan. Menghormati orang tua dari sesungguh hati. Dari sewajarnya. Dari semua perintah Tuhan. Sehingga Tuhan terus memberkati. Dan satu hal yang saya tidak khotbahkan. Diperpanjang harimu. Di atas bumi yang dikaruniakan oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Menjadi anak-anak manusia yang mengenal bagaimana menghormati orang tua kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Kami semua orang mempunyai orang tua. Meskipun ada yang sudah dipanggil Tuhan sebelum kami dilahir. Ada yang dipanggil Tuhan pada waktu kami masih kecil. Tetap Tuhan tidak meninggalkan kami. Tuhan membesarkan kami. Tuhan menghidupkan kami. Dan pada hari ini Tuhan mengingatkan kami. Kami harus menjadi anak manusia yang mengenal hormat kepada orang tua. Beri kekuatan kepada kami untuk menjalankan kehendak-Mu. Beri bijaksana kepada kami untuk tidak menyeleweng. Dan beri kepada kami ketaatan kepada pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa bagi mereka yang mempunyai orang tua yang sakit-sakit. Orang tua yang mempunyai pikiran yang kurang sehat. Orang tua yang mempunyai kefatalan tubuh. Yang kadang-kadang menjadi beban yang berat. Kadang-kadang menjadi salib yang sulit dipikul. Kadang-kadang menjadi satu siksaan batinnya kami sebagai anak manusia. Yang tidak dimengerti oleh orang luar. Kami berdoa Tuhan. Hapus air mata. Tambah kekuatan. Beri kesabaran.
dan beri bijaksana kepada kami untuk mengikuti perintah Tuhan, menjadi manusia yang berkenan di mata Tuhan. Beri kekuatan kami untuk tidak melukai hati orang tua, dan juga tidak melukai hati Tuhan karena mentaati perintah yang melawan kehendak Tuhan dari orang tua. Jagalah keseimbangan kami, peliharalah kami dengan penuh perasaan takut kepada Tuhan dan penuh kerelaan menjalankan perintah Tuhan. Sebagai manusia yang bertanggung jawab, dengar doa kami yang kami panjatkan. Dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin.